Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali yaitu kami dari Ludi Yustia dari channel Broadcast Al Alawiyah. Pada kesempatan ini kami berkunjung di mana tempat kediaman ketua yayasan kami yaitu Yayasan Aksara Rama Indonesia. Pada kesempatan ini kita sudah berada di samping kita narasumber kita dari ketua yayasan kita dengan Bapak Tuhani. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini? Baik, saya sendiri, Bapak Tuhani. Pak Tuhani. Saya memanggil dengan Bapak, apa Mas, Om, apa Dene kira-kira. Enaknya aja, enaknya aja. Enaknya aja ya. Betul, betul. Nah, kalau enak aja kita panggil dengan Bapak, ya kan. Pakai kecap juga nggak apa-apa. Kecap ya kan. Kebetulan kita sudah diterima di sini, terima kasih, dan kita pengen berbincang mengetahui tentang yayasan yang Bapak buat ini, ya kan, sehingga penonton pengen tahu apa sih yayasan yang bergerak di bidang apa, tahun berapa. Nah, makanya kesempatan ini saya ingin berbincang dengan Bapak, satu, sejarah singkat berdirinya dari yayasan Bapak ini, kemudian singkatan yayasan yang Yaris ini apa kira-kira itu, Pak? Baik. Monggo. Baik. Jadi begini, Ustadz, Yaris itu adalah sebuah singkatan dari Yayasan Aksara Rama Indonesia. Aksara Rama Indonesia. Yayasan Aksara Rama Indonesia yang bermakna Aksara Rama Indonesia bermakna dari bahasa Aksarama itu pengawasan orang tua. Aksa itu pengawasan dan Rama itu orang tua, jadi pengawasan orang tua. Di sini kami maksudkan agar kami di sini belajar menjadi orang tua. Orang tua di mana kita berusaha untuk menjadi orang tua untuk anak kita, anak didik kita, dan yang paling penting kita diajak belajar untuk menjadi orang tua untuk diri kita sendiri. Makanya kami sepakat untuk menamakan yayasan kami ini dengan nama Yayasan Aksara Rama Indonesia. Seperti itu. Kemudian sejarah berdirinya itu bagaimana sih sehingga terbentuk Yaris ini atau terbentuk yayasan orang tua katanya ya. Ini udah kayak minuman anggurnya orang tua gitu. Betul. Sejarahnya gimana itu? Jadi begini Ustadz, kalau saya ingat waktu itu saya bersama rekan-rekan yang ada yang biasa kami ngumpul, biasa kami ngobrol, kami waktu itu ngobrol dan ya bahasanya ngobrol ya, kita mungkin kalau bahasa kerennya merapat gitu. Rapat, ya. Kami bersepakat untuk mendirikan satu buah lembaga atau perkumpulan. Iya. Itu di tanggal 1 September tahun 2018. 2018, ya. Dan dengan mengalami berbagai macam proses perjalanan seperti itu, akhirnya pada tanggal 23 Maret tahun 2020 kami berhasil dan kami alhamdulillah sudah bisa melegalkan dari yayasan kami gitu. Pada tahun berapa itu? Tahun 2020. Oh, dari berarti mau jalan 1 tahun ini ya? Betul. Iya. Tahun ini. Jadi kami proses 2 tahun itu kami berusaha untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya, dan akhirnya kami sudah menyatakan siap untuk mendirikan sebuah yayasan dengan badan hukum, dan akhirnya kami mengurus segala sesuatunya untuk legalitas kami itu terjadi di tanggal 23 Maret tahun 2020. Begitu. Oke. Nah, kemudian ini visi misi daripada yayasan atau Yaris itu sendiri apa sih kira-kira itu? Begini Ustadz, kami dan kawan-kawan dan seluruh jajaran dari kepengurusan dari Yayasan Aksara Rama Indonesia itu sendiri, kami memiliki visi untuk melahirkan generasi yang kuat, berwibawa dan berbudi luhur. Itu untuk visi kami. Sedangkan untuk misi kami adalah ingin mencerdaskan generasi bangsa dengan berorganisasi, seperti itu. Oke, ini menarik ya, apalagi tentang organisasi, karena pemuda itu butuh yang namanya organisasi sendiri. Nah, kemudian saya dengar ya kan, saya dengar nih. Iya, betul. Kata Yayasan Yaris ini mempunyai beberapa pilar. Kira-kira pilarnya apa aja itu gitu tuh, Pak? Oh, begitu. Iya. Kami memang memiliki beberapa tujuan. Yang kami sebut di sini adalah pilar. Kami memiliki 5 pilar, Ustadz. Dari Yaris ini memiliki 5 pilar. Dari antaranya yaitu
untuk pertama pilar pendidikan. 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 Oke. Yang kedua pilar keagamaan. Keagamaan. Yang ketiga sosial. Sosial. Dan keempatnya pilar seni. Seni. Dan kelimanya budaya. Budaya. Seperti itu. 5 pilar ya. Ya, adapun seni budaya sering kita untuk penyebutan seni budaya menjadi satu, walaupun sebenarnya seni sendiri, budaya pun sendiri. Beda seperti berarti itu ya masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian fasilitas apa yang didapatkan yayasan ini dari 5 pilar ini? Saya menarik dari seni budayanya ya. Betul. Kira-kira sudah apa yang dimiliki dari yayasan seni budaya itu? Oke. Jadi di Yayasan Aksarama Indonesia ini untuk merealisasikan dari salah satu pilar yang kami punya itu di seni dan di budaya, kami memiliki sebuah sanggar yang kami namakan Sanggar Silat Senggoro Macan. Senggoro Macan. Nah, itu sanggar silat di situ yang kami tujukan untuk anak-anak kami dari seluruh keanggotaan Yaris, dan pada khususnya dan pada lingkungan luas pada umumnya, karena kami memiliki pemikiran seperti ini, Ustaz, bahwasanya dalam tubuh yang sehat maka terdapat jiwa yang kuat, kan seperti itu. Betul. Nah, bagaimana kita itu akan menjadi kuat, atau mungkin jiwa kita menjadi kuat kalau badan kita tidak sehat? Betul. Makanya kami mengajak untuk berolahraga di situ, sembari di sini kita melestarikan seni dan budayanya gitu. Nah, kenapa namanya Senggoro Macan bukan Senggoro Capung atau apa? Berarti kan ada filosofnya nih. Betul. Kira-kira ya kan, menarik nih, ya kan? Apa kira-kira kenapa dinamakan Senggoro Macan gitu? Senggoro Macan itu kami adopsi atau kami ambil dari bahasa Sangsekerta atau Jawa Kawi, itu yang artinya auman macan. Aungan macan. Kalau mungkin untuk si filosofi itu sendiri kami ada di logo ya, ada di logo. Intinya ini saya kasih gambaran bahwa dalam Senggoro Macan ini kami mengajak, atau mungkin kami ini berusaha untuk mengajak untuk agar kami bisa untuk mengendalikan sifat hewan yang ada dalam diri kita. Oh iya, betul. Seperti itu. Jadi manusia mempunyai sifat hewan juga berarti ya. Yang Salah satunya ya. Ustadz lebih paham itu. Iya. Ya kan, Ustadz lebih paham. Nah. Kan seperti yang Ustadz sering bilang waktu Oh itu. gitu ya? Iya. Katanya manusia Saya itu lupa. adalah hewan yang diberi akal, seperti itu. Iya. Emang kalau ngomong sama ketua yayasan tuh kita ngeri ya kan. Takut pelanggaran ya kan. Pelanggaran ya. Nah, Udah kayak PSBB nih ya. PSBB ya kan. Nah, dari 5 pilar ini seni budaya tadi sudah Senggoro Macan. Kemudian pilar apa lagi yang sudah dicapai oleh yayasan, kayak pendidikan sudahkah, keagamaan sudah, atau yang mana yang sosial atau gimana tuh kira-kira? Selain seni budaya, kami juga mulai sedikit demi sedikit belajar bersosial, Ustadz. Jadi kami mulai mengajak anak-anak, mengajak seluruh yang bernaung di bawah naungan yayasan ini untuk belajar bersosial. Kami bicaranya belajar karena kami memang tahap belajar, Ustadz. Kami tahap belajar bersosial ini ya dalam bentuk bersosial di lingkungan, dan bersosial mungkin untuk segi santunan atau dan lain-lain seperti itu. Mungkin dalam bentuk di lingkungan itu sendiri kami menerapkan setiap 1 bulan sekali kami turun ke jalanan untuk kerja bakti, membersihkan lingkungan, membersihkan saluran air yang mungkin tersumbat, masjid dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Kemudian itu kan dari sosial. Dari sosial. Pendidikan sudah dicapai atau belum? Kemudian keagamaan sudah dicapai atau belum dari 5 pilar yang itu? Jadi sebenarnya saling berkaitan, Ustadz. Betul. Dan sekarang ini kami sudah, alhamdulillah ya, sudah mulai merangkul dan ada lagi satu untuk realisasi dari pilar keagamaan itu. Kami merangkul salah satu majelis yang ada di lingkungan kami di situ. Dan kebetulan nama majelis tersebut Majelis Al-Alawiyah. Oke. Dan alhamdulillah melalui Majelis Al-Alawiyah kami dari Yayasan Aksarama Indonesia jadi mampu untuk dibantu sama teman-teman dari majelis ini untuk agar kami mampu merealisasikan dari pilar keagamaan yang dari kita punya di situ. Betul. Adapun dari pilar keagamaan, dari pilar seni budaya itu sendiri,
itu akan melahirkan sebuah perjalanan atau mungkin sebuah konsep di sini tetap dari sisi pendidikan. Jadi dengan mengadopsi dua ini kami alhamdulillah sudah bisa untuk menerapkan dari pilar pendidikan itu, maupun pendidikan yang formal maupun pendidikan yang non formal, seperti itu. Luar biasa. Menarik ini ya kan, karena pendidikan tuh butuh, sangat butuh untuk buat generasi ya kan. Sangat perlu. Nah, berbicara yang namanya lembaga atau yayasan itu pasti ada struktur organisasinya. Betul. Nah, kita pengen tahu dan penonton pun pengen tahu struktur organisasi di yayasan tuh seperti apa aja ya kan. Nah, kebetulan kan Bapak ini menjadi ketua yayasannya ya. Betul. Nah, itu bagaimana, tolong gambarannya gitu. Jadi untuk kepengurusan yayasan itu sendiri kami memang mungkin lebih ke organisasi ya, dari organisasi kami mengenal kepengurusan dan struktur itu sendiri kami memang ada di situ. Jadi yang terdiri dari pendiri, ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa seksi atau beberapa bidang seperti itu yang di situ. Jadi kebetulan untuk pendiri dari Yayasan Aksarama Indonesia itu sendiri, Ustaz, kebetulan saya sendiri. Jadi saya ini pendiri dari Yayasan Aksarama Indonesia, dan ketuanya juga kebetulan dipegang sama saya, Ustaz. Mungkin lain kali dipegang semua sama Ustaz atau sama siapa. Berarti orang tua sekarang yang posisinya orang tua. Betul, sesuai betul. filosof Aksarama ya kan. Aksarama. Oke, betul. Nah, kemudian yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir yang mungkin penonton belum tahu, keinginan apa yang belum tercapai oleh yayasan itu sendiri? Kemudian harapan ke depan ya? Harapan. Kira-kira. Tentunya kalau untuk bicara keinginan, saya belum apa-apa, Ustaz. Kami ini belum apa-apa. Karena keinginan kami ini masih banyak yang belum tercapai. Kalau bicara keinginan ya, keinginan kami masih banyak. Artinya kami butuh untuk lebih maju lagi, baik dari sisi keagamaannya, dari sisi pendidikannya, mungkin seni budayanya, atau mungkin bahkan sosialnya. Kami ingin lebih lagi ke depannya akan seperti itu yang kami inginkan. Dan kami juga ingin lebih banyak lagi mungkin merangkul dan mengajak dari sisi lingkungan kami pada khususnya, atau mungkin lingkungan luas pada umumnya, agar bergabung dengan kami. Untuk apa? Agar kami bisa tercapai apa yang kami cita-citakan untuk mencerdaskan generasi bangsa dengan berorganisasi. Kita belajar berorganisasi, kita belajar kebersamaan, dan kita belajar mengenal apa itu yang namanya organisasi, seperti itu, Ustaz. Luar biasa. Karena yang saya pahami dari sisi ini semua, untuk sukses kita tidak mungkin bisa sendiri. Untuk sukses tidak mungkin untuk sendiri. Oh iya. Jadi kita perlu bersama-sama, kita perlu kebersamaan agar kita lebih mudah untuk, atau mungkin lebih cepat untuk meraih dari apa yang kita cita-citakan tersebut. Seperti itu, Ustaz. Luar biasa. Kalau gitu diminum dulu, Pak. Biar ini. Silakan. Airnya putih nih. Ini biar sehat. Bismillah. Rasanya agak beda ya, karena nih dari Mekah, Madinah. Dari Mekah, Madinah. Jangan condet jadi gitu. Betul. Jadi air Zam-Zam ini. Air Zam-Zam. Zam-Zam. Jam-jam ala-ala condet Tanah Abang. Ya itu yang pernah saya katakan juga, dari berbagai metode yang kami adakan atau yang kami punya di yayasan, baik dari sisi sosial, dari sisi pendidikan, maupun dari keagamaan sendiri. Kami juga bercita-cita, kami punya harapan agar ke depan anak didik kami itu memiliki jiwa-jiwa yang mungkin yang kuat, mungkin jiwa yang cerdas, seperti itu. Kalau mungkin kita pernah dengar, biar agar mereka memiliki cara berpikir yang lebih dan lebih, seperti itu. Jadi berotak Jerman dan berhati Mekah. Seperti itu, Ustaz. Berotak Jerman dan berhati Mekah. Luar biasa. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Tohani. Semoga apa yang diharapkan ini tercapai. Amin. Dan untuk penonton bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencapai kesuksesan tidak mungkin dengan sendirinya, bahwa harus bersama dan gotong royong. Baik, terima kasih Bapak Tohani atas berbincang-bincangnya. Sama-sama. Jangan lupa pesan Ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa di channel kami Brokes Ala Alawiyah. Like, comment, and subscribe.